Mbak Kantil, ampun. Aku akan selalu berada di mana ada kebo bule itu. Tapi kebo bule itu kan milik saya, Mbah. Saya berhak untuk mengambilnya. Pengkhianat! Rupanya kamu telah bersekutu dengan orang-orang yang membawa tasbih itu. Karena itu, kau harus mati. Jangan, Mbah. Jangan. Ya! Gua nggak inget kewajiban. Gua malas ngurus lu berdua. Aduh, udah lama gua ngerawat lo, tapi lu nggak pernah ngasih gua hasil. Beranak, kek. Kalau lu beranak kan anaknya bisa gue jual. Duitnya bisa gue kasih bini gue si Siti. Lu mau berdua pada kagak kasihan sama majikan. Boy. Lu diem aja lagi. Lu nyimak gak yang gue bilang? Sekarang gue tanya sama lu. Apa si Priti kurang cakep menurut lu? Hah? Jangan sok ganteng lu. Lu ngeliat bibirnya aja kepleset. Lu gila. Masa majikan lu yang suruh nganin si Priti? Berabe. Gue bisa masuk TV, jadi rame. Dasar lo. Lo lagi Priti. Nyebelin. Tuh, makan. Gue tanya sama lo sekarang. Si Boy apa kurang gagahnya? Kurang gantengnya? Di kampung, si Boy ini kerbau paling ganteng. Hah, jangan sok kece lo. Alah. Apa lu masuk KB? Nggak mau beranak? Hah? Didiemin aja mendelik lo. Kerbau bego. Priti, mata lu kenapa? Hah? Kok mata lu jadi merah begitu, Priti? Lu kesurupan ya? Priti jangan! Priti! Priti gila! Priti jangan! Situ. Aduh jangan Priti. Gue majikan lo. Gue cuma bercanda. Begitu aja diambil hati. Dia nekat lagi nyerang gue. Jangan Priti. Priti, lu denger baik-baik ya. Gue sebenarnya sayang sama lu. Gue yang ngasih umpan lu. Masa gue mau diseruduk? Gila lagi aja lu. Gue cuma berharap lu cuma dapet anak. Cuman itu doang, Priti. Aduh, udah deh, lu balik ke kandang ya. Gue udah gak tahan nih. Banyak semeterang-rang. Ya, lu balik deh. Besok gue kasih rumput. Aduh, ya Priti ya. Kebo sinting. Untung gua nggak didupak si Priti.
Kenapa jadi gila begitu si Priti? Apa salah makan? Parteman! Mbah. Mbah siapa? Maafin, Mbah. Apa salah saya? Ampun, Mbah. Ampun. Iman, Ya, Mbah. kamu telah menyia-nyiakan kerbau kesayanganmu. Padahal dia itu bisa memberikan kebahagiaan buat kamu. Iya, Mbah. Sebenarnya, Mbah, saya cuma berharap si Preti itu beranak. Masalahnya, saya miara tuh kebo udah begitu lama. Belum dapat hasilnya, Mbah. Kamu piara dengan baik-baik. Jangan kau sakiti hatinya. Awas, kau bisa celaka kalau menyakiti hatinya. Iya, Mbah. Aku akan melindunginya. Dan aku adalah Mbah Kandil, penguasa daripada kerbau-kerbau yang di daerah ini. Mengerti? Oh, iya, iya, Mbah. Hah? Oh, dia Mbah Kantil, penguasa siluman kebo di desa ini. Aduh, gawat nih. Urusan bisa runyem. Aduh. Penguasa siluman kebo. Siluman kebo. Tuh kebo dikuasain sama siluman. Kok kenapa lampu rumah belum dinyalain ya? Pasti Bang Jiman belum pulang nih ya. Ngelayap kemana sih tuh laki? Bang Jiman! Bang Jiman! Loh, kok diselot dari dalam? Wah, pasti dia udah tidur. Dasar laki-laki pemalas. Istri capek-capek jualan seharian di pasar. Dia enak-enakan tidur. Awas ya. Bang Jiman! Bang Jiman! Bang Jiman, kamu di dalam ya? Bang Jiman! Bang Jiman! Ya ampun, keterlaluan Bang Jiman ini. Jam segini udah tidur. Istri capek-capek seharian jualan di pasar. Bang Jiman! Bang Jiman! Bang Jiman! Bang Jiman! Dasar tukang angon kebo. Tidur persis kebo. Bang Jiman! Bang Jiman! Jangan mati dia. Hampir aku lupa. Bang Jiman punya satu kelemahan. Rasain. Lagian jam segini udah tidur. Aduh, si Mbah datang lagi. Aduh, ampun Mbah. Ampun, tobat saya. Nyerah. Saya nggak ngulangin lagi. Saya janji. Pan. Abang kesurupan? Iya.
kebo kesayangan bini gue. Gue juga sayang sama lo. Kan gue yang ngerawat lo dari bayi. Makanya gue jangan diseruduk lagi kayak kemarin. Ya. Nah lo mandi deh. Ntar abis mandi lo pulang sendiri. Sebab gue mau cari rumput buat lo ya. Biar makan lo kenyang. Biar lo cepet hamil. Ya. Tumben nih bang, pagi-pagi balikin kebo. Rajin bener nih bang. Ngapain lo datang sini? Ya, saya mau ngobrol aja sama abang. Gue sibuk mau cari rumput. Mau kemana bang? Mau pulang. Kok lewat sana sih? Lewat sini kan lebih deket bang. Ya biarin aja gue mau lewat mana kek. Bener kata Mbak Siti. Ada yang aneh tinggal lakunya. Jangan-jangan mengenai kesurupannya Mbak Kantil itu bener. Aku harus melapor Pak Ustadz nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Darmo, udah lama nggak kelihatan. Kemana aja kok sekarang jarang ke masjid? Iya Pak, akhir-akhir ini saya sangat sibuk sekali Pak. Syukurlah. Kalau banyak kesibukan kan artinya banyak kemajuan. Iya benar. Begini Pak Ustadz, saya mendapat wangsit yang sangat jelas sekali Pak Ustadz. Wangsit. Iya, wangsit itu mengatakan hidup saya akan sempurna kalau saya memelihara kerbau bule Pak Ustadz. Pak Darmo, ada-ada saja. Karena itu saya mau minta tolong Pak Ustadz. Barangkali Pak Ustadz melihat ada orang yang punya kerbau bule, saya akan membelinya, berapapun itu harganya. Tapi kan Pak Darmo tahu, kesibukan saya hanya mengaji dan berdakwah. Belum pernah jual beli kerbau saya. Iya. Ya sudah Pak Ustadz. Kalau begitu saya mau ke pabrik dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susah amat jadi wong cilik ya. Siapa ya kira-kira yang mau bantu nasib gue? Sekalinya ada yang mau ngebantu, cuman ngomongnya doang, hasilnya nol. Gue nggak tahu dah, pusing. Mbak Kantil. Warjilan, Ya Mbah. aku tidak suka perbuatan istrimu itu. Istri saya salah apa Mbah? Dia menjauhi Usman. Aku tidak suka anak itu. Dia kemana-mana membawa tasbih dan berdoa sehingga membuat aku panas. Oh, si Usman. Usman itu mah temen ngajinya istri saya dulu. Jangan membantah. Ya Mbah, maaf. Turuti saja perintah. Jangan dekat-dekat dengan anaknya. Ya Mbah. Oh iya. Aku akan memberikanmu harta. Bahwa sebentar lagi kerbomu itu akan hamil. Terima kasih ya Mbah. Sekali lagi terima kasih. Hah? Kemana itu Mbak Kantil? Asik. Akhirnya Priti beranak juga. Kebo gua bakal banyak. Bang? Hajiman? Tadi ngomong sama siapa, Bang? Pasti abang kesurupan lagi ya? Enggak, abang nggak kesurupan. Abang sadar normal nih. Benar, Bener. gak bohong. Masa abang bohong sih? Gak percaya sama abang. Sana, bikin kopi. Was ya kalau kesurupan lagi ya. Enggak, Manis nggak kopinya? yang kental pokoknya gulanya dikit. Cepat ya. Sum, biasa. Kopi kental manis 2 kan? Iya, pakai nanya lagi.
Loh, pantas-pantasnya yo nanya tuh mas. Siapa tahu Mas Hasan kan pengen ditambah susu. Sum, dia kalau minum susu bisa sakit perut. Soalnya biasa minum susu yang sudah kedaluarsa. Emang dari mana sih mas? Kelihatannya kok capek banget. Kita habis keliling desa cari kebo bule. Udah hampir setahun nggak ada hasilnya. Memang zaman sekarang masih ada kebo bule gitu. Justru itu kami mencarinya. Juraganku mau membayarnya dengan harga mahal. Bapakku punya 2 ekor, tapi warnanya hitam. Sum, coba kamu tanyakan sama orang-orang yang datang warung ini. Barangkali ada yang punya. Kasih tahu sama saya. Pokoknya kamu dapat persenan. Oh begitu. Ya udah, nanti saya kabarkan ke semua orang. Siapa tahu ada yang punya kebo bule. Kebetulan kan saya udah lama gak ganti kalung. Lagian rasanya kok ringan banget gitu loh. Sum, nggak usah pamer dong. Ya udah, nanti saya bikinin kopi dulu ya. Iya. Ya. Yang sudah seret, Sum. Jangan banyak. Baru 2. Gue 1. Lu yang bayar ya. Begini Pak Ustadz, Bang Jiman itu sekarang tingkah lakunya jadi aneh. Kata istrinya sih dia kesurupan Mbah Kantil. Dan sekarang dia penguasa lelembut di sini. Usman, kamu jangan terpengaruh dengan cerita-cerita lelembut itu. Tugas kita adalah menyadarkan mereka yang tersesat dan musyrik itu. Hati-hati ya kamu, Usman. Baik Pak Ustadz. Gandal gundul, sembarangan sama orang tua. Ada apaan sih? Ada berita bagus nih. Berita tentang kebo bule. Kebo bule? Apa katamu? Siapa yang mempunyai kebo bule itu? Maksud kamu apa sih, Gus? Ongkos dulu, ongkos. Kan capek, mesti bakar dan minum. Untuk jajan juga. Agus. Lo belum kerja belum apa, udah angkas ongkos, aku tabok nih ah. Sudah. Biar aku yang kasih. Ini ongkosnya. Ayo sekarang ngomong. Kerbaunya Lik Marjiman semalam baru melahirkan. Katanya sih warna kerbau itu merah jambu. Itu kan kebo bule. Marjiman. Gus, kamu nggak bohong kan? Awas, kalau bohong sama Inyong. Masa saya berani menipu Pak Lik? Kebo bule? Di mana? Siapa yang punya? Mau dijual berapa? Yang punya Marjiman, Pak. Marjiman. Tapi kami belum melihatnya. Kamu ini bagaimana sih? Cek dulu kebenarannya, baru kasih laporan pada saya. Nanti keburu dijual ke orang lain. Iya, Pak. Ayo cepat, nunggu apa lagi sih? Uang saya sudah habis, Pak. Tadi saya berikan kepada Agus yang memberi informasi. Lain kali kalau ada berita yang penting, dicek dulu, baru lapor ke saya. Dasar mata duitan. Nih. Ambil, pura-pura kagak mau lu. Sana. Ya, Pak. Ada aja. Untung uangku masih diganti. Kok Inyong yang disalahin? Kamu sendiri yang ngomong. Coba kalau tadi ngomong, udah melihat, beres, langsung dapat persenan. Enak aja lu ngomong, belinya saja belum. Bagaimana kita mau bercerita? San, bohong-bohong sedikit boleh dong. Yang penting duit dulu terima. Kalau begini, kosong. Mau makan apa kita? Makan batu. San, tunggu dulu. Nah, mulai. Nih, Priti, jatah lo. Makan toh. Oi, nih. Cemberut aja lo. Tuh, nah makan deh. Sekarang giliran lo bule, tenang. Hahaha. Ini rumput seger, spesial buat lo dari kaki bukit. Nah, tuh, lo makan deh.
Makan. Kenapa jadi lu ngeliatin gue? Makan dong. Gue bingung sama Aman nih kebo. Kenapa dia nggak mau makan nih? Marjiman, Makantil. Ini mbah. Si bule kagak mau makan rumput sama kagak mau minum. Jadi saya bingung. dasar goblok! Mana ada kebo bule makannya sama rumput? Jadi makannya apa mbah? Kebo bule ini makannya harus dengan roti dan minumnya harus dengan susu kaleng. Waduh, bisa tekor saya nih. Pelihara baik-baik. Iya mbah. Beri makan dan minum secukupnya. Iya mbah. Dan awas, kalau tidak kau perhatikan, kau akan tanggung akibatnya. Iya mbah. Saya Ngerti? janji. Ngerti mbah. Aduh, mampus deh gue. Dikasih kebo bule malah nyusahin gue tuh Mbak Kantil. Pakai makan roti, minum susu. Dia nggak ngeliat badan gue kurus gini gara-gara nggak pernah minum susu. Man. Halo, Man. Mas Sanusi, Pak. Ya. Tumben nih datang. Ada apa ya? Dari kebo bulemu, Man. Benar kata si Agus. Iya dong. Kebo saya mah asli, tanpa semir. Kebo bulemu bagus sekali, Man. Bener. Kulit sama bulunya, semuanya warnanya bule. Bule sih bule, cuman bikin pusing nih kebo. Bayangin aja, makannya aja kudu pakai roti, minumnya mesti pakai susu. Apa nggak bengek saya? Duit dari mana? Man, kalau begitu kerbau bule kamu itu bener-bener ajaib. Iya, kebo begitu pasti ajaib. Cuman susah ngerawatnya. Kalau begitu, Man, dijual saja sama Pak Darmo. Waduh, kalau soal ngejual, saya kudu kompromi dulu sama istri saya. Soalnya dia bawel. Si Preti ini, Tangannya. waktu dia beli, pakai duit istri saya. Man, Marjiman, soal masalah uang itu tidak jadi masalah. Betul. Masa suami istri makai hitung-hitungan agak lucu, Man. Ya udah, Man. Eh. Aku pulang dulu. Nanti setelah kau berunding dengan istrimu, kabarin aku ya. Ya, beres pasan. Tolong jagain. Ya. Lagunya tuh antek-antek Pak Darmo, kayak dia yang punya duit aja. Lo gandal gundul mulu, panggilin namaku Sanusi, tahu? Emang ada apa sih? Kebo bule itu tidak dijual, Le. Soalnya punya mujizat. Apa kamu bilang? Kebo bule itu punya mukjizat. Iya, kebo bule itu punya mujizat yang luar biasa. Apa mukjizatnya? Ya, lo mah emang kamu selalu jadi pemeras. Hei, Gus. Memangnya mbakmu dulu keturunan rampok ya? Udah, nggak usah itu. Ini dulu. Udah, kasih. Nih, Hmm, ayo sekarang ngomong yang benar. Apa mukjizat dari kebo bule itu? Kebo bule itu punya kutu, Lik. Kutunya bisa jadi obat. Bisa membuat orang tetap sehat dan kuat. Tidak kena penyakit. Tapi bagi para wanita bisa membuat tetap awet muda dan cantik. Gus, omongan kamu bisa dipegang, Gus. Buktikan saja nanti, Lik. Lejiman pasti tidak akan menjual kebo bulenya itu. Tapi menjual kutu-kutu itu ke para wanita kaya. Dah, kalau satu kutu laku 1 juta, wah, Lejiman pasti bisa cepet kaya. Ya sudah. Apa nyaru? Bisa, kalau harus terus-menerus mengongkosi si kerbau bule. Lama-lama modalku tuh bisa habis cuma buat beli roti sama susu kaleng buat si bule. Udahlah bang, jual aja. Bang,
Pak Darmo mau beli si bule dengan harga tinggi. Waduh, jangan Siti. Bahaya. Mbak Kantil bisa ngamuk sama abang. Udah deh, lu sabar deh. Kata Mbak Kantil, kebo bule itu bakal ngedatengin kita rezeki. Rezeki pale abang. Rezeki dari mana? Sampai detik ini yang ngeluarin modal tuh Siti, Bang. Udahlah, Bang. Jangan percaya tahayul kayak gitu. Ini bukan soal tahayul, Siti. Ini kenyataan. Mbak Kantil itu berapa kali udah nemuin abang. Asal Siti tahu ya, Mbak Kantil itu penguasa jin di desa ini. Hmm. Siti nggak pernah ngelihat Mbah Kantil. Jadi buat Siti semuanya tahayul. Terang aja Mbak Kantil nggak mau nemuin lo. Lo orangnya judes sih. Udah deh, sayang sama usia lo yang masih muda. Jangan ngomel melulu. Pakai nenek-nenek lo, kulit lo pada keriput. Mendingan, sekarang tanggal berapa? Bang kenapa? Kan lupa bayar kreditan kompor. Iya. Yuk. Dalam. Sekarang? Iya dong, kapan lagi? Pada abang dirumbungin binatang. Abang kalau ada maunya, maksa aja. Masa membujuk Marjiman untuk menjual kerbau bulenya saja tidak bisa? Apalagi kata kamu, kerbau bule itu mempunyai mujizat-mujizat. Benar, Pak. Mestinya dibayar langsung saja. Besok, Bapak harus pergi sendiri ke rumah Marjiman. Tuh, di lemari Ibu ada uang 10 juta. Ambil saja. Iya, Pak. Jangan ditunda-tunda lagi. Nanti keburu dibeli orang lain loh. Iya, Pak. Saya sudah kepengen banget makan kutu ajaib itu. Supaya lebih kenceng dan singset. Bapak tidak kepingin punya istri lebih awet muda dan cantik? Aku juga, kalau aku memiliki kutu kebobula itu, pasti Mas Joko makin lengket dan segera melamarku. Iya kan, Bu? Ya. Besok Bapak langsung mau membawa uang ke rumahnya Marjiman. Wah, memang hebat, Man. Kebobulemu memang asli. Biasa aja Pak Darmo. Ini ngomong-ngomong tuh main pagi-pagi. Ada apa Pak Darmo ya? Sengaja saya pagi-pagi ke sini memang mau lihat kerbau bulemu yang istimewa itu. Bisa aja Pak Darmo. Hebat apa, Pak? Orang kebobule ini bikin saya bangkrut. Makannya roti sama susu kaleng. Sedangkan kami aja majikannya cuman makan nasi, sayur asem, sama ikan asin. Siti, kamu tidak usah khawatir. Sebentar lagi kamu akan bebas dari kesulitan itu. Aku membawa uang 10 juta. Ke bulemu itu aku akan bayar kontan 10 juta. Nih, uangnya. Nih. 10 juta? Iya, 10 juta. Oh. Udah Bang, ambil aja. Ntar kita nggak bisa makan lagi. Apaan sih lu? Lu nggak takut sama Mbak Kantil? Keluarga kita bisa kacau ntar. Mbak Kantil. Bang, kata Pak Usman, jangan suka percaya tahayul. Jangan suka musyrik. Oke. Kalau kamu tidak setuju, harga kebubulemu aku naikkan 2 kali lipat. Berarti 20 juta. Hah? 20 juta? Yang 10 juta nanti malam. Karena saya harus ke bank mengambil uang. Bagaimana? Ayo terima saja. Ambil aja.
20 juta bukan uang yang sedikit, uang yang banyak. Saya bisa menambah modal usaha, Bang. Sama benerin rumah. Nah gitu, Mang. Pokoknya ya, awas aja kalau sampai 20 jutanya nggak diambil. Duit aja ngomong terus lu. Benerin dulu, Mang. Ayo, bagaimana? Gimana gini Pak Darmo? Gimana kalau saya pikir-pikir dulu? Sebab perlu buat nih pikiran. Gimana Pak Darmo? Ya. Oke, kalau kamu mau pikir-pikir dulu nggak apa-apa. Tapi nanti malam saya mau datang lagi ke rumahmu. Ya? Pak Darmo. Oke. Makasih Pak Darmo. Juta. Nggak ngerti sih. Bukan takutnya membakar Hantil. Kalau sampai dia tahu, gue kena hukum di keluarga. Dasar gini, ame duit aja. Gimana tuh Priti? Anak lu mau dibeli. Lu beranak salah, nggak beranak salah. Pusing pala gue jadinya. Loh, Dene. Iya. Nih kerupuknya, Bang. Alat. Bang. Menurut Siti, si bule dijual aja, Bang. 20 juta tuh bukan duit yang kecil, duit banyak banget. Bisa buat modal usaha Siti, Bang. Bisa buat beli TV baru, bisa buat beli kebo baru, bisa buat benerin rumah yang udah jelek kayak gini, Bang. Bang, mau kemana? Cari angin di luar. Makanya nggak dihabisin, Bang. Udah makan aja sama Siti. Biar jangan bawel. Punya laki susah diatur. Jual kebo aja susahnya minta ampun. Aduh, jadi bingung gue. Di sini si bule, di sini istri gue. Dua-duanya gue paling cintai. Gak tahu ah. Barjiman, Bak Hantil, kamu telah melanggar pesanku. maaf Mbah, maaf. Habis gimana? Keadaannya mepet Mbah. Dan kalau kebuduli itu kau jual, maka seluruh keluarga kamu akan kutumpas. Jangan Mbah. Termasuk istrimu. Ampun jangan Mbah. Mengerti? Oh, jangan Mbah, ampun. Ampun Mbah. Jangan ditumpas keluarga saya. Apalagi si Siti. Itu istri satu-satunya paling saya cintain, Mbak. Bang Jiman. Mohon, Mbak, ampun. Bang Jiman. Ampun. Aduh, Bang Jiman ini kesurupan setan apa lagi sih? Ampun, Mbak. Bang Jiman. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Lu, Ti. Kenapa abang lu siram? Biar setannya pergi dari tubuh abang. Setan? Setan apaan sih ya? Lu ngaco aja. Kian kesurupan mulu. Emang lu nya aja iseng. Sam, bener ini rumah Marjiman. Bener, Pak. Panggil dia. Man! Man! Marjiman! Ya, sebentar. Assalamualaikum, Nam. Waalaikumsalam. Pak Darmo. Ya. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Ada apa nih, Pak? Man, ini uang 20 juta yang aku janjikan. Oh, soal itu. Gimana, Pak? Kalau kita batalin aja. Batalin bagaimana? Kamu kan sudah setuju dengan 20 juta ini. Itu kan perkataan istri saya, Pak. Lagian kan istri saya dalam keadaan kalut waktu itu. Hei, kau jangan macem-macem, Jiman. Saya nggak macam-macam, Pasan. Saya serius. Kebo bule itu kebo kesayangan saya. Biarin deh saya yang ngurus. Sekarang istrimu ke mana? Saya mau bicara. Istri saya
Baru aja jalan ke pasar malam. Emang Bapak nggak ketemu? Hei! Jangan macem-macem ya. Inyong kepecahin kepala kamu. Hah? San. Ya, Pak. Sanusi. Ya. Jemput Siti ke pasar malam. Bawa dia ke rumah saya. Saya mau bicara. Kalau perlu harganya kita naikkan 3 kali lipat. Baik, Pak. Siap. Man. Ya, Pak Darmo. Kamu jangan coba-coba mempermainkan aku, Man. Aku ini orang kaya di kampung ini. Ingat itu. Ya, Pak. Lagunya orang kaya. Ingat itu. Gue juga ingat, belum gila. Dek, maafin abang ya sayang ya. Abang nggak sengaja ngelakuin ini semua. Abang tuh cinta sama Siti. Ya, abang cuma takut kehilangan Siti doang. Habisnya gimana nih dong? Abang kan takut. Bang Katil benar-benar marah sama abang. Dia bilang, dia mau bunuh semua keluarga kita. Termasuk lu yang mau dibunuh. Abang kan masih sayang sama Siti. Kalau Siti ketemu Pak Darmo, abang nih khawatir kalau Siti tergiur sama duitnya. Nanti bisa-bisa Mbak Kantil itu bener-bener nekat ngelampiasin amarahnya. Masalahnya kebo bule itu nggak boleh dijual, Ti. Jadi Siti bener-bener tuh kebo bule nggak mau dijual. Jadi Siti setuju abang ngebatalin transaksi sama Pak Darmo. Iya. Gitu dong. Itu baru namanya istri abang. Wanita yang bijaksana. Istri yang mau ngerti kemauan suami. Nah, lu ibarat bidadari yang paling cantik di dunia, yang merosot dari kayangan. Gue teman. Oh iya. Bapak. Ya, bukain. Ya, jangan marah-marah gitu dong. Dasar laki-laki kurang ajar. Istri lagi enak-enak tidur di sekap kayak gini. Emang istrinya maling apa? Sabar, Ti, sabar. Hah? Kalau masalah si bule bisa kita omongin baik-baik. Gak usah main sekap kayak gini. Emang lagi kayak gini emang patut dihajar ini ya. Rasain lo. Sini nggak lo? Hah? Jangan, Ti. Mana sih bapakmu? Kok lama amat? Kok sendiri ya? Mana kebo bulenya? Mungkin belakangan, Bu, di bawah asuhan Sanusi. Loh. Gimana, Pak? Berhasil, Pak? Pak? Bulanya sudah dimandikan dulu ya, Pak? Batal. Marjiman tidak jadi menjualnya, Bu. Gimana sih Bapak ini? Masa urusan begitu saja tidak bisa menyelesaikan? Aduh, Bapak. Kebobulanya harus kita milikin, Pak. Nggak boleh gagal. Tenang. Aku sudah menyuruh Hasan dan Sanusi ke pasar malam menyebut Siti. Kita tidak usah beli sama Marjiman. Kita beli sama istrinya aja. Dasar anak itu bodoh, Bu. Tidak bisa pegang mulutnya. San, sepertinya sih dia sudah tahu bahwa Inyong mau datang. Waduh,
Kalau begitu Inyong harus bagaimana, San? Puyeng-puyeng amat. Kita lapor dulu sama Pak Darmo. Ayo. Maunya begitu? Iya. Ayo, ngajin ya. Banyak ibu-ibu. Emang arisan pindah kemari? Ada apaan nih? Ini mas, aku mau minta kutu kebo bule. Kutu. Aku juga mas Iya. mau, aku juga Aku dong. juga mau Aku juga dong, mau, mas. Mau dong. Buat apaan kutu? Ya biar suamiku nggak keluyuran kalau malam. Gampang, ikat aja kakinya. Loh? Biar suami saya tambah bergairah sama saya. Kalau saya biar saya tambah cantik dan seksi. Kalau saya, biar encokku nggak kambuh lagi. Encok ngomong kamu gampang. Jangan sering tidur di ubin. Banyakin minum air putih. Ya udah, kalau mau kutu, ambil aja gratis kok. Bener nih. Bener. Yaudah, cepetan ambil. Diam. Jangan rebutan, dari yang kecil dulu. Ntar kebawa gue ngamuk. Ternyata semua orang sudah tahu soal kutu itu. Gawat Bu, Bapak harus kita paksa. Iya, kebo bule itu harus kita miliki dengan cara apapun. Ayo Bu, ayo. Ada suara orang ribut-ribut di luar. Ada apa ya? Lu pada mau masuk. Bagaimana? Orang gua aja belum buka. Ya udah cepetan. Iya sabar dong, satu-satu dong. Hei, satu-satu. Jadi gini ya, selama ini abang begini. Alasan aja ke kandang si bule. Hah? Ternyata ada bidadari 4 ini. Maksud abang apaan? Ngomong. Kagak tahu. Dia datang ke sini cuma minta kutu. Kutu apaan? Gua abang kagak tahu. Alasan aja kutu. Bilang aja emang mau janjian sama abang. Sabar, jangan nuduh. Tanya dong sama orangnya. Lu semua, ngapain di kandang si bule? Kalau aku mau minta kutu kebo bulemu itu sih, biar encokku ini nggak kambuh lagi. Kalau saya, biar suami saya tambah bergairah sama saya. Iya Ti, kalau aku nggak rayap kalau malam. Loh, kalau aku biar aku tambah cantik dan seksi sih. ya ampun, kalian itu memang sinting ya. Heh, si bule itu nggak ada kutunya. Tahu nggak? Orang Bang Jiman itu mandiin si bule tiap hari. Makanya kulit si bule itu bersih dan halus. Alasan aja, bilang aja kalian tuh genit mau gangguin suami orang, hah? Alah kamu Sid, jangan pelit-pelit kenapa? Kita ini kan hidup bermasyarakat. Masa minta kutu kebo bulemu itu aja nggak boleh? Iya Ti, bagi-bagi dong kutunya, jangan dimonopoli sendiri. Oh, atau kamu pengen kelihatan cantik sendiri di desa ini ya? Biar nggak ada saingannya ya. Ya ampun Gusti. Kalian ini sinting. Nuduh orang seenaknya aja. Bilang aja emang mau gatel. Gangguin suami orang. Pergi lo dari sini. Pulang. Banget sih. Lagi keluar judes lagi. Centil dasar. Centil lo. Diam lo juga. Tawan lo. Lu marah mulu. Bang tahu nih, lu sebenarnya cemburu, Ti. Cemburu gimana? Masa gua kurang apa dibandingin cewek-cewek berempat itu? Hah? Gak ada kurangnya cuma satu, bawel. Pusing gua jadinya. Udah, nggak usah ngelawan ya. Pulang. Kagak ada lagi nongkrong di kandang si bule, ya? Hah? Ada aja, Ti. Usman, heboh mengenai kebobole itu sudah kelewatan. Sudah tidak wajar lagi. Penduduk di sini sudah mulai kerasukan pikiran sesat. Kalau begitu, dia pasti mempunyai kekuatan gaib, Pak Ustadz. Soalnya bukan apa-apa. Cuman seekor kerbau bule, penduduk di sini jadi heboh. Usman,
nanti malam kita mulai bergerak. Kita harus memantau desa kita ini. Jangan sampai keadaan ini berlarut-larut. Nah, coba kamu baca dan hafalkan surat At-Taubah ayat terakhir. Ayat ini cocok untuk melawan setan. Rasain kamu ya, biar tidak sombong lagi kamu. Cepat buka kali, dua kaki. Cepat, terus. Dua kakinya. Cepat masuk. Oh, bawa si bule itu keluar. Cepat. Cepat. Bawa si bule itu keluar. Cepat. Sayang bule. Ya, Sini. cepat bawa si bule keluar. Cepat, cepat. Nah. Sini sayang. Tarik, Lo sono. Tarik. Matanya. Iya, sayang. Sini bule. Jangan khawatir. Sini. Ayo sayang. Ayo. Loh, Pak. Tanduknya tambah panjang. Jangan-jangan kebo siluman, Pak. Ah, sudah jangan banyak ngomong. Ikat di sini. Iya, Pak. Sekarang hidupku sudah sempurna. Si bule ini membuat aku semakin hidup lebih kaya. Aduh, aku dapat. Pasti aku tetap awet muda dan cantik. Biar semua orang-orang sedesa tambah kagum sama ibu. Loh, kok aku udah nggak dapet sih, Bu? Gantian pindah ya, Bu. Di sini nggak ada kutunya. Masa sih? Ibu, Pindah. Kamu ini gimana sih? Nyari aja susah. Dapat lagi? Ibu. Sama saja, kamu aja yang kurang sabaran. Cari lagi sebelah situ. Aduh, loh, kok gatel? Ada apa ini? Ya Allah, aduh, Pak, aduh, Ibu kenapa, Bu? Ibu. Aku pusing nih. Hah? Pesan gue ngikut cuma satu. Jadi dua-duanya. Hah? Si bule kemana, bule? Wah, bule ada yang nyolong. Siti! Hei, Siti! Bule hilang! Ada yang nyolong! Iya, Bang. Ya, apa sih, Bang Jiman? Pagi-pagi udah teriak-teriak. Macam-macam aja. Bule! Aduh, bener-bener lo bule nyusahin gua aja lagi dah. Siti! Ah! Hei! Cepet ya jalannya ya, leret bener kayak keong. Apa sih, Bang? Pagi-pagi udah ribut. Apa? Epe. Tuh si bule ada yang nyuri. Hah? Ada yang nyuri? Iya, tuh lo lihat tuh sendiri. Tuh. Kemana sih bule? Siapa yang nyuri? Siapa yang nyuri? Mana abang tahu, abang lagi tidur, begitu bangun kaki abang udah diikat dua-duanya. Begitu gua celongok, si bule udah kagak ada. Abang sih pasti tidurnya kayak kebo. Ah, gimana sih? Gimana nih, gimana? Dari kemarin juga Siti tuh udah bilang, kenapa nggak dijual aja sama Pak Darmo? 20 juta. Sekarang 20 juta aja nggak ada. Si bule juga hilang. Kita tuh nggak punya apa-apa lagi, Bang. Aduh, Masya Allah. Punya suami kok kayak begini. Ya Allah. Ya udah dong lo, jangan nyalain gua terus. Bisa gawat, San. Gawat kenapa? Waduh, Inyong bisa kena akibatnya. Bukankah Inyong yang ngomong sama Bu Darmo masalah kutu kebo bule itu? Kalau begitu, gara-gara si Agus sialan ini. Udah jangan cerewet, ayo kita cari. Ayo.
Itu dia pohon sirinya. Oh iya, bener. Bu Darmo harus diberi penanggal. Ayo kita petik. Ayo. Ambil banyak-banyak, San. Aduh. Udah banyak, San. Cukup. Ayo teman lari. Kepercayaan memuja kebo bule itu adalah menyekutukan Allah. Artinya musyrik dan itu dosa besar. Yang memberi rezeki dan keberuntungan kepada kita adalah hanya Allah. Allah menyatakannya dalam Al-Quran, Wallahu khairur razikin. Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Bukan binatang atau benda-benda lainnya, anak Marjuman. Camkan itu ya. Kebo bule itu bukan karena mukjizat, tapi karena kelainan di dalam tubuhnya, sehingga bulu dan kulitnya berwarna putih. Tidak sebagaimana biasanya warna gelap. Nak Marjiman, Saya, Pak Ustadz. kembalilah ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi Allah. Baik, Pak Ustadz. Insya Allah, Allah akan mengabulkan segala keinginan kita. Gatel, Pak. Gatel, Pak. Sabar, Bu, sabar, Bu. Santi. Sabar, Bu, sabar, Bu. Pak. Ya? Pak. Dari mana saja sekalian berdua ini? Masa cari daun sirih saja berjam-jam? Pohon sirinya banyak mati, Pak. Kita mencari yang ke desa lain. Alasan saja kamu. Mana daun sirihnya? Ini, Pak. Kelihatannya mana? Cepetan. Sudah kasih sini. Santi bilang bisa. Tidak, ditaruh di. Sabar, Bu. Sabar, sabar. Sabar biar cepat sembuh. Satu lagi, Mama. Santi, tidak lagi. Santi. Tolong, Ibu. Sabar, Bu, sabar. Sabar, Bu, sabar. Nih, Priti. Boy. Gue mau nyari si bule, anaknya si Priti. Ya, sebab si bule itu kesayangan bini gue. Nah, lu berdua doain gue deh biar ketemu si bule. Kan si bule anak lo juga. Ya. Untuk nyari si bule, gue pinjem kelonongan lo, Priti. Sebab si bule narain kelonongan lo. Kalau tuh kelonongan gue bawa, disangka lo. Ya. Diam. Tenang aja. Oh. Beratan gantungannya sama gue. Gue pinjam bentar. Ntar gue balikin. Ya, Boy. Ada apa malam-malam begini? Maaf, Pak. Lebih baik kebo bule itu kita kembalikan saja. Ternyata dia malah menyebabkan malapetaka. Kamu jangan asal ngomong. Kerbau bule itu membuat hidupku sempurna dan lebih kaya. Dia harus ada tetap di rumahku ini. Tapi, Pak, gara-gara kerbau bule itu, ibu jadi meninggal. Itu gara-gara kamu menyebarkan berita bohong. Kutu kerbau itu ternyata mengandung racun. Kalau kamu macam-macam, aku bisa laporkan polisi kamu nanti. Jangan, Pak. Sudah, sana pergi. Jangan. Inyong itu baru cuma usul, Pak. Sudah, sana. Pergi. Iya, Pak. Berani-beraninya kau mengambil kebo bule itu. Ampun. Maka terimalah ini. Ya!
Agus, sini. Ngapain? Sini. Disuruh Bulik Siti Heeh. ngantarin makanan ini. Katanya Jiman disuruh pulang aja. Gak usah nyari si bule. Sok tua lo. Pakai nasehatin. Ada juga Agus yang pulang. Nih, panas udara. Tapi kata Bule Siti, di rumah nggak ada yang ngurusin makanannya si Boy sama si Priti. Nah, Gus, bantuin Elek deh. Agus yang ngasih makan si Boy sama si Priti. Rumputnya udah ada di belakang kandang, ya? Tapi nanti ininya ya. Bener, masa Elek pernah bohong sih? Di sana pernah? Nggak. Kecil duit mulu. Awas jatuh loh, tangga gelundung. Ini ke rumah Pak Darmo. Berarti si Bule ada di sini nih. Si Bule tuh. Di sini si Bule. Berarti Pak Darmo yang nyuri. Bule. Siapa yang mukul gue nih? Bahkan dia. Mbak Kantil, ampun. Aku akan selalu berada di mana ada kebo bule itu. Tapi kebo bule itu kan milik saya, Mbah. Saya berhak untuk mengambilnya. Pengkhianat! Rupanya kamu telah bersekutu dengan orang-orang yang membawa tasbih itu. Karena itu, kau harus mati. Jangan, Mbah. Jangan. Ya! Ampun, ampun. Ampun, Mbak Kantil. Saya nggak salah. Ampun, Mbah. Ampun. Hentikan. Bang Jiman! Siti. Nggak apa-apa, Bang. Kenapa kau selalu ikut campur dengan urusanku? Kurang ajar! Aku telah mendapatkan pengikutku yang baik. Kalau toh pun aku pergi, aku akan membawa pengikutku itu. Dan kau tidak bisa menghalangiku. Mengerti? Duniamu berbeda dengan dunia manusia. Pergilah, kembalilah kepada duniamu. Allahu Akbar!
Terima kasih Pak Ustadz. Usman. Iya bang. Marjiman dan Siti, sekarang kalian boleh pulang. Bawalah kerbau kalian. Tapi ingat, kerbau bulemu itu kerbau biasa. Jangan kau sembah-sembah seperti berhala. Dengan iman dan takwa yang mantap, insya Allah dia tidak akan mengganggu lagi. Benar juga kata Pak Ustadz teh. Ternyata si bule lahap tuh makan rumput. Ya ampun si Agus. Bikin kaget le aja. Ada apaan? Le, udah jam 11. Jangan lupa ke masjid. Ada pengajian mingguan. Nanti ditegur Pak Ustadz loh. Astagfirullahaladzim. Sampai lupa, Le. Bagus diingetin Agus. Makasih ya, Gus ya. Apaan nih? Biasa, upah. Ah, kecil-kecil sama duit doko juga lu. Nih, masa urusan masjid duit mulu? Makasih. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Agus.